Halo semua. Ya, kalian ngelihat kita berdua di sini karena kemarin mungkin ada yang bingung kenapa sih channel Panggon kok tiba-tiba ada upload sepatu gitu kan. Nah, di sini kita klarifikasi. Tapi sebelumnya kenalin, aku Iin, kalian udah tahu pasti. Dan aku Arfan, orang yang ada di video sepatu atau fashion yang ya kemarin kemarin tiba-tiba diupload di channel nah, Panggon Ngombe. Nah, di sini kami bakal jelasin kenapa kok tiba-tiba ada video tentang sepatu nih di channel Panggon. Nah, yang penasaran silakan tonton videonya sampai betul. selesai. Oke, jadi gini. Mungkin per hari ini Betul. atau per tahun depan channel Panggon bakal kita gedein skupnya, dan mungkin kita bakal rebranding dari segi nama, dari segi jenis konten yang bakal kita masukin. Jadi apa yang ada di Panggon nggak hanya akan sekedar tentang minuman, Betul. menu dan lain-lain, Betul. tapi kita bakal lebih luasin skupnya. Kita bakal masukin tentang fashion di sana, kita bakal masukin tentang bisnis di sana, dan juga kita bakal bahas apapun yang mungkin bakal berguna bagi kalian yang nonton nanti. Jadi harapan aku juga sama Apang ke depannya kita bisa bawa channel ini tuh skupnya jauh lebih gede. Ya, jadi untuk kedepannya setiap minggu, setiap hari kita bakal bergantian update atau upload video-video mengenai apapun yang terkait. Kalau F&B mungkin Iin yang bakal lebih ekspor menjelaskannya, menu-menu baru dan apapun berkaitan dengan F&B. Dan untuk fashion, bisnis dan lain-lain, per hari ini aku bakal ngasih ke kalian pengalaman seputar pengalaman, knowledge baru yang udah aku jalani kurang lebih 10-11 tahun belakangan. Itulah baru aja mau aku bilang, Pak. For your information, yes. Jadi si Apang ini dia di dunia kayak gini, kalian lihat nih ya. Dia nih udah expert, udah 10 tahun. Jadi sayang kalau misalkan dia nggak bagi pengalamannya ke publik gitu. Mungkin kalau kalian sharing sama aku seputaran resep, Bang, kopi susu 10.000, Bang, kopi susu 13.000, Bang, salted karamel, apapun itu. Nah, untuk brand-brand yang aku juga sendiri nggak ngerti tahu. Nah, ini apa ahlinya. Jadi mana yang asli, mana yang bakal kita ulik semua di channel ini pastinya ke depannya. Makanya untuk penonton atau subscriber yang lama-lama jangan caw ya, maksudnya jangan cabut. Ini daging semua ke depannya. Sama halnya kayak aku, Pang, buat konten resep minuman kopi misalnya. Udah diaplikasikan sama orang ini, Pang. Habis itu dijual jadi menu kafe orang ini kayak gitu. Dan aku pun nanti ke depannya mungkin bakal nge-share ke kalian gimana sih caranya untuk nge-create bisnis, gimana sih caranya untuk di 2025 mungkin kalian bingung mau kerja apa, mau ini apa, belum tahu arahnya. Nah, mungkin aku bakal bisa bantu kalian dengan pengalaman yang aku punya tentang bagaimana cara membuat bisnis, bagaimana cara memaintain bisnis, bagaimana cara untuk khususnya di bidang fashion ya, di bidang fashion, dan juga beberapa hal lain yang mungkin bisa berguna untuk kalian berdasarkan pengalaman dan apa yang udah pernah aku jalani sebelumnya. Tapi untuk masalah berhasil atau tidaknya, yaitu nggak bisa aku pastikan 100%, karena memang aku basicnya nggak ada knowledge tentang masalah ekonomi dan bisnis. Aku hanya share ke kalian tentang pengalaman dan apa yang pernah aku kerjakan per hari ini. Sampai mungkin kalau yang belum tahu, aku punya toko di Medan yang cukup besar untuk thrifting. Kalian bisa search di Google atau di mana, di Instagram, secondary shoe. Mungkin biar kalian bisa tahu sebesar apa mungkin yang udah pernah aku kerjakan, dan juga terkait hal-hal lain yang mungkin kalian pengen tahu, mungkin bisa di komen di bawah ya. Bisa. Untuk kedepannya bisa kita bahas. Betul. Gitu. Kita juga minta pendapat sama orang ini. Cocoknya ini kan Panggon Ngombe X secondary. Kira-kira ini kedepannya kalian punya masukan, silahkan komen. Untuk nama ya? Untuk nama, Pak. Bisa juga. Jadi kita mau nge-create media, kita mau nge-create tempat kreatif untuk segala jenis ide kita tuang di sini, segala jenis kreativitas kita tuang di sini dan kita share ke kalian. Dan mungkin bisa berguna, dan juga mungkin masukan-masukan dari kalian yang bisa kita tampung dan bisa kita jadikan konten. Betul tuh. Bisa kita jadikan sesuatu yang berguna, dan ini sebenarnya lebih ke wadah sih. Wadah, dan nggak nutup kemungkinan juga, Pak ya, mana tahu ada chance lain. Ini kan sekarang kita berdua nih. Betul. Ada di bagian F&B, ada di bagian fashion, dan nggak nutup kemungkinan juga ada part-part lain nanti yang bisa kita masukin. Betul. Gitu loh, di luar yang udah kita kerjakan berdua gitu kan. Paham. Kenapa aku setuju dari kemarin kau bilang kayak media harus ada di bawah naungan media ini. Jadi orang-orang yang mungkin potensial dan punya pengalaman sekiranya bisa kita ajak, kita rekrut untuk membagikan pengalamannya, why not kan gitu kan.
BTW Pak, ini kayaknya. Nah, jadi mungkin ya kalau yang secondary yang udah tahu segala jenis produk lah kita bilang ya. Makanya tuh nih unik-unik ya kan yang dipakai. Jadi enak ya kalau kita usaha di fashion ini. Mungkin kalian ngiler ya kan. Mau style apa aja tinggal cet ganti gitu ya kan. Ganti. Intinya bisa match Mix and match, ya, mix mix and and match. match itu Pak ya. Bisa mix and match. Makanya untuk orang ini kalian semua jangan kayak ini Pak. Ketika kau upload apaan sih ini gitu. Harusnya Ya, kita nggak kayak gitu. Yang dilihat tuh isinya ya. isinya gitu. Jadi Kalau kayak kemarin mungkin orang ini ya karena kita belum ada ngobrol kayak gini mungkin ya orang ini betul, bingung mungkin kan. orang ini bingung juga ya kan. Apa Ini nih, apa salah ini apa ya salah kan? upload nih bisa jadi Betul. kan? Nggak, itu nggak salah upload, memang Enggak, kita udah rencanakan dari lama dan tahun depan jadi waktu yang tepat menurut kita untuk ini diumumkan ke kalian lah ya. Kita Iya. rebranding namanya, kita coba luasin skupnya dan mungkin pun Betul. nggak cuma dari kita aja, nanti mungkin kita bakal banyak juga mungkin datangin orang, Betul. narasumber-narasumber lain yang punya value yang bisa kita bagi juga ke kalian. Kami di sini cuma menjadi media, menjadi perantara untuk kalian bisa dapetin yang mungkin sebelum-sebelumnya nggak kalian tahu gitu loh. Yang pasti ini ke depannya di 2025 menarik. Menariknya kenapa? Biasa kan kalau misalkan kita belanja ininya mungkin kedepannya Pak, aku pun pengennya Bapak kayak ngasih ini loh yang original grade 1 segala macam gitu-gitu ya Bisa kan? itu Iya. Ataupun apa yang mungkin ya bakal viral atau bakal naik di 2025. Nah, sebelum orang banyak make, aku bisa share ke kalian. Ini 2025 tuh kayaknya bakal ini nih yang jadi tren nih. Nah, kalian bisa duluan tuh make dibanding orang-orang lain karena mungkin secara bisnis aku bisa baca apa yang bakal jadi tren di beberapa bulan ke depan, 1 tahun ke depan, dan kalian bisa serap ilmunya, kalian bisa ambil untuk kalian gunakan secara pribadi atau kalian gunakan secara komersil bisa jadi ya. Bisa. Untuk bisnis kalian, untuk dagangan kalian dan lain sebagainya gitu loh. Bang, aku pun kayak bisa ngejamin lah, artinya aku loh waktu ngebangun Panggon ini Pak, ngasih resep yang mereka tadinya nggak tahu jadi tahu Pak. Iya. Cara bikin minuman, kemudian hitung HPP. Nah, bakal nanti ini ke depannya kalau misalkan kau ngasih yang seputaran yang konten-konten seperti aku di minuman, Pak, bisa jadi orang ini pun juga jadi tertarik ya. Iya, tertarik gitu kan. Jadi ngerti gitu. Ya apalagi gitu. Kalau misalkan ya mungkin udah umum lah ya, udah umum pasti semua juga tahu thrifting hari ini kayaknya udah apa ya, udah jadi industri besar loh. Iya. Maksudnya nggak kayak 10 tahun 5 tahun lalu aku pertama mulai, hari ini tuh semua kayaknya udah tahu nih soal thrifting. Semua udah aware lah, semua udah ibaratnya bukan hal tabu lagi pakai barang bekas gitu. Karena kalau misalkan aku tarik 10 tahun lalu waktu aku baru mulai, pakai barang second ya, khususnya apalagi kayak di Medan itu kayak diskredit bagi beberapa orang. Ngapain pakai barang bekas gitu loh. Mending kok pakai barang baru yang bisa kau beli di mall dan lain sebagainya. Tapi per hari ini orang malah mostly lebih banyak ngincer barang-barang bekas yang kualitasnya masih oke untuk dipakai karena value-nya mungkin lebih tinggi gitu loh bagi sebagian orang. Jadi bukan hal yang tabu lagi dan udah industri besar gitu loh. Kalian mungkin bisa cek di setiap kota dimanapun kalian tinggal. Aku bisa pastikan ada toko thrift yang tersebar di sana. Sedikit banyak pasti ada toko thrift yang tersebar di setiap kota dimanapun kalian tinggal. Dan pun bisa jadi untuk yang tidak berbentuk toko, media sosial dan lain sebagainya, kalian bisa jumpai di setiap kota manapun, di semua media platform online, toko online yang jual barang thrift. Jadi memang ini bisnis yang lagi lagi booming dan kalian punya potensi, punya peluang untuk ngembanginnya juga kalau kalian mau gitu. Kalau dari yang ku analisa, ya bisnis ini mungkin masih bakal bertahan lah sampai 3-5 tahun ke depan, masih bakal ya on top lah, masih bakal on top. Makanya menarik ini ya, harapan kami ke depannya di 2025 kalau misalnya Apang upload video ya udah berarti itu isinya di passion ya kan, gitu aja. Kalau misalkan aku up video udah berarti itu resep yang ada di 2005 yang aku kupas untuk kalian. Jadi selesai. Paling mungkin nanti kita bakal pisahin playlistnya. Iya benar. Biar orang ini juga nggak bingung nontonnya. Jadi kalau kalian mau lihat seputar fashion, bisnis dan lain-lain, ya kalian bisa buka playlist yang isinya secondary issue dan lain sebagainya. Kalau mau seputar menu, seputar
kopi dan lain-lain. Kalian bisa buka di playlist Panggon dan sebagainya. Jadi nanti kita bakal pecah lah di situ. Jadi supaya untuk memudahkan orangnya juga orang kan nih nonton juga untuk nonton. Nah, Jadi masukan dari kalian pun bakal berguna juga untuk kita ke depan bikin konten apa yang mau kalian dengar gitu. Karena nggak menutup kemungkinan ya kami pasti punya ide konten masing-masing, kami pasti punya sisi kreatif masing-masing, tapi hal yang kami dapat dari kalian itu berguna juga karena yang nonton kan pasti kalian nanti, yang nge-share pasti kalian, yang secara garis besar bergunanya ya bagi kalian yang nonton gitu. Jadi nggak melulu soal apa yang pengen kami sharing terus menerus gitu loh. Apa yang kalian pengen dengar dari kami, apa yang pengen kalian kulik dari kami ya silakan kalian komen. Jadi biar bisa lebih menarik lah ke depannya gitu kan. Pas aku dari awal memang tertarik kali Apang. Jadi penonton aku yang taunya minuman, mungkin baristanya pengen dapat ilmu-ilmu yang lain Pak gitu. Jadi selagi dia bisa dia udah dapat ilmu buat kopi, cara ngembangin usaha, kemudian buat resep kan, di luar itu dia dapat tambahan lainnya kayak mungkin kau lah nanti di bidang fashion. Makanya itu udah urusan kau lah. Satu sisi menarik lagi ya yang kurasa perkopian ini ya, barista kopi dan lain-lain sama fashion itu sebenarnya ada sinkronisasinya. Kenapa aku bilang gitu? Karena semana yang kalian tahu lah, barista yang sekarang mungkin jadi hype lah ya, bisa kita bilang ya. Kenapa dia jadi hype? Mungkin karena apa yang dipakainya keren gitu loh. Itu kan as a fashion. Jadi mungkin aku bisa kasih educate juga ke kalian gimana caranya supaya penampilan kalian itu bisa oke dan bisa menarik gitu. Khususnya kalau misalkan kalian as a barista, as a orang yang berada di belakang perkopian dan segala macam, di kafe dan segala macam. Jadi itu masih ada korelasinya gitu loh. Karena fashion itu luas, secara umum tuh luas. Oke, cukup jelas. Jadi nggak usah heran dan nggak usah bingung nanti ketika di channel media Panggon secondary ini upload, udah semua udah pada porsinya. Penontonnya ya harapan aku ketika Abang upload di situ yang hobi passion nonton juga di resep minuman kan gitu ya. Jadi ketika aku upload Pak nonton kontenmu juga gitu, harapan aku gitu ya. Ini PR kita lah gimana biar bikin mereka ini bisa untuk seperti itu. Jadi istilahnya secara penonton nggak pecah ya. Iya, nggak pecah, nggak saling kubu-kubuan gitu lah. Nggak ada kubu-kubuan di sini. Itu PR kita sih, PR kita. Dan kalau mungkin yang penasaran juga gimana entah latar belakangku, mungkin kan aku tadi belum cerita banyak soal gimana latar belakang secondary issue, siapa aku, apa itu secondary issue, mungkin banyak yang belum tahu ya, mungkin bisa tonton video setelah ini karena aku mungkin bakal jelasin di sana. Udah ada kalendernya ya. Iya, karena mungkin kalian apa sih, kok siapa kok tiba-tiba ya harus diceritain Pak, itu story Bapak mulai dan merintis lain sebagainya ya. Yang jelas kisi-kisi yang tadi aku bilang, bisa dibilang aku salah satu orang yang pertama memulai lah di Medan untuk bisnis thrifting. Pelopor. Dan satu lagi, aku adalah toko secondary ya. Secondary adalah toko pertama yang ada di Medan. Toko thrift pertama yang ada di Medan. Jadi ya dari situ mungkin kalian bisa nilai dan mungkin yang buat penasaran tentang kelanjutan apa dan siapa secondary shoe, ya kalian bisa tonton video-video selanjutnya yang bakal terus kita upload per hari ini. Karena mungkin ya kalau di Instagram mungkin udah viral kali lah ini secondary kan gitu kan. Ya kalau yang mungkin cukup aktif di Instagram atau cukup sering lah belanja atau nyari-nyari soal-soal thrift, ya pasti kayaknya aku bisa bilang nggak asing lah sama nama secondary shoe. Cuman kalau bagi yang sampai ke Jawa loh Pak nama bapaknya. Iya, kemarin pernah sampai bilang ke Jawa. Dia pernah pergi ke mana, Jogja ya? Jogja ya. Pergi ke Jogja, ketemu orang dan ternyata juga pelangganku secondary shoe yang memang udah banyak juga di sana. Jadi kita nggak cuman hanya ada di Medan, besarnya kita satu Indonesia mungkin kalau memang suka atau memang dia into ke dalam dunia thrift mungkin tahulah secondary shoe itu apa. Dan untuk kalian yang belum tahu nanti bakal aku kasih tahu ke depannya. Ya mungkin itu video awal yang bisa kita sajikan ke orang ini. Yang jelas yang bisa kami pastikan berdua adalah ini bakal jadi channel yang keren, bakal jadi channel yang banyak isinya. Karena ya bisa dibilang Iin udah cukup lama di dunianya, aku udah cukup lama di duniaku. Jadi bisa dibilang kami cukup expert menjelaskan apa yang kami kuasai.
berdasarkan pengalaman yang kami kerjakan. Dan Jadi saatnya kita berbagi. dan itu Iya kan? Itu dia, Pak. nggak melulu soal gimana Heeh. bisnis berjalan untukku secara pribadi atau untuk Iin secara pribadi juga, tapi gimana itu bisa berguna lah ya. Iya, Bisa dan berguna. ya amal jariah juga, Pak, sama kita. Betul. Ya kan? Nah, Jadi ya gara-gara nonton channel kita dia jadi tahu bedain barang yang asli mana yang KW ya kan? atau gara-gara nonton channel setelah ini dia bisa punya keyakinan, aku pengen buka thrift shop lah, aku pengen Iya. usaha inilah. Mulai dari modalnya. Pokoknya itu setelah ini kalau Bakal kubongkar semuanya how come kita punya bisnis. Udah siap berarti ya? Semuanya udah aku setlist. Siap. Berapa sih modal awal untuk mulai bisnis? Apa rahasianya untuk mulai bisnis? Gimana cara dapetin 100 juta pertama dari thrifting dan lain sebagainya? Bakal kubongkar setelah video ini jalan. Jadi buat kalian yang penasaran apa yang kujelasin tadi, silakan tetap subscribe, Ya, sharing ke kawan-kawan Glenn, dan pastikan Glenn nggak skip semua video yang kami posting setelah ini. Ini itu aja lah, karena kan ini hanya sekedar kayak klarifikasi biar penonton tuh ngerti arahnya channel ini tuh, bukan sekedar upload yang nggak jelas aja kan. Biar lagi Mungkin dari aku cukup ya, tinggal Glennnya aja sekarang. Oke lah kalau kayak gitu, semoga dengan yang kita paparkan, kita sampaikan di awal sampai akhir ini, kalian nggak ada lagi anggapan apaan sih tai ini, apaan sih kayak gitu. Jangan ada yang kayak gitu. Itu harapan kita enjoy semuanya, karena tempatnya kita duduk sharing ngobrolin bisnis tuh ya di sini tempatnya. Cocok kali lah ya Pak ya. Oke, Semangat aku kita pamit ya pamit kami ya di 2025 ini, insya Allah kita kasih yang terbaik untuk kalian semua. Oke, aku Iin, aku Apang. Dari Thank you for channel- watching. I love you all. and ciao.